Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar hari ini? Semoga tetap sehat ya. Nah, di sini saya dan teman-teman saya nanti akan menyampaikan sebuah materi nih teman-teman. Apa ya materinya? Yaitu materi tentang teori skemata dan prakteknya dalam pembelajaran. Nah, bagaimana ya video pembahasannya? Yuk simak video berikut ini. Pembahasan yang pertama, pengertian skemata. Pengertian skemata yaitu skemata berawal dari teori skema yang berarti menggambarkan proses di mana pembelajaran membandingkan latar belakang pengetahuan yang dimiliki dengan informasi baru. Ada dua proses skemata yang saling mengisi yang menyebabkan skemata seseorang senantiasa berkembang. Yang pertama yaitu proses asimilasi. Proses asimilasi merupakan proses penyerapan konsep baru ke dalam struktur kognitif yang telah ada untuk menanggapi masalah yang datang dari lingkungannya. Yang kedua, proses akomodasi. Akomodasi adalah proses pembentukan skemata baru atau memodifikasi struktur kognitif yang telah ada supaya konsep-konsep baru dapat diserap. Kemudian, keserasian antara asimilasi dan akomodasi disebut dengan ekubrasi. Ekubrasi adalah proses terjadinya perubahan dari suatu keadaan ke keadaan yang lain yang menghasilkan suatu keseimbangan yang baru. Pembahasan berikutnya adalah jenis-jenis skemata. Yang pertama adalah jenis skemata ideologi. Adalah struktur yang pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang terkait dengan pemahamannya tentang ideologi yang terdapat dan berkembang di masyarakat. 2. Skemata sosial. Skemata sosial adalah pengetahuan awal manusia terkait dengan struktur sosial kemasyarakatan yang dapat membantu manusia memahami kehidupan sosial kemasyarakatan menurut Rumelhart 1980. 3. Skemata linguistik. Skemata linguistik adalah kepemilikan manusia kebahasaan manusia berupa kosakata, frase, kalimat yang kesemuanya digunakan untuk melakukan decoding guna memahami teks yang dibaca. 4. Skemata isi. Skemata isi atau skemata konten mengacu pada pengetahuan awal pembaca terkait dengan isi teks yang dibaca. 5. Skemata formal. Skemata formal adalah kepemilikan pengetahuan seseorang terkait dengan struktur tatanan teks yang baik berupa struktur retorik teks, genten teks, maupun sifat umum teks. Proses perkembangan imajinasi pada siswa. Apa sih yang dimaksud dengan imajinasi itu? Imajinasi adalah sebuah kerja akal dalam mengembangkan suatu pemikiran yang lebih luas dari apa yang kita lihat, didengarkan, dan dirasakan. Contohnya bermain bisa meningkatkan imajinasi anak semakin berkembang. Mengembangkan imajinasi anak merupakan upaya untuk menstimulasikan, menumbuhkan, dan meningkatkan potensi kecerdasan anak juga kreativitasnya di masa pertumbuhannya. Imajinasi anak berkembang seiring dengan berkembangnya kemampuannya dalam berbicara dan dalam berbahasa. Imajinasi anak juga berpengaruh pada skemata yang tersimpan dalam memori anak. Hal-hal apa saja sih yang harus kita perhatikan sebagai orang tua dan atau guru dalam mengembangkan imajinasi anak? Yaitu, yang pertama dengan melalui kegiatan sebagai berikut. Orang tua atau guru harus menjadi pendengar yang baik dan aktif terhadap imajinasi anak, seperti fokus kepada si anak yang sedang berbicara. Jangan memotong atau menyela pembicaraan, tunjukkan ekspresi wajah seperti mengangguk, dan hindari pembicaraan yang menyalahkan atau menghakimi. Dan juga kita sebagai pendengar harus merespon pembicaraannya. Yang kedua yaitu ajak anak bermain, karena bermain merupakan dunianya. Yang ketiga, kita jangan terlalu melarang anak, biarkan anak berekspresi. Yang keempat, bacakan buku cerita dongeng atau dampingi anak saat belajar komputer atau saat menulis, karena itu dapat mengembangkan imajinasi
anak melalui kegiatan membaca. Buku bacaan yang menarik anak serta merangsang imajinasi anak adalah buku-buku yang tentunya banyak digemari oleh anak-anak pada umumnya. Imajinasi anak terhadap bacaan yang terdapat dalam buku tersebut akan tersimpan dalam skematanya dan pengalaman anak semakin bertambah melalui kegiatan membaca. Dengan buku, anak bisa mendapatkan kosakata baru dan mendapatkan visual. Anak mencoba membuat cerita baru melalui gambar-gambar dari buku. Dengan ceritanya tersebut, kita dapat mengetahui tingkat perkembangannya, imajinasi anak terhadap objek yang diceritakannya di dalam buku tersebut. 6. Manfaat imajinasi dalam perkembangan dan kepribadian anak. Berikut beberapa manfaat imajinasi anak bagi perkembangan dan kepribadian anak. Yang pertama yaitu terampil berkomunikasi dan bersosialisasi dalam berimajinasi. Tentu saja, ia seringkali memainkan peran sebagai tokoh tertentu yang tidak selalu sama, sehingga dalam realitas sehari-hari ia lebih mudah berkomunikasi memerankan perannya sebagai anak, teman, bahkan ibu atau guru. Yang kedua adalah mahir menganalisa aktif dan berpikir kreatif, berimajinasi, membuat anak lebih aktif dan kreatif. Imajinasi akan menstimulasi gerak tubuh, emosi, dan kinerja otak anak untuk melakukan sebuah tindakan kreatif. Yang ketiga adalah memperkaya pengetahuan anak. Dengan berimajinasi, ide-ide kreatif anak semakin bermunculan dan berkembang. Hal ini akan semakin mengasah dan mendorong rasa keingintahuannya. Keingintahuan mereka yang besar akan mendorong mereka untuk mencari, menggali lebih dalam. Yang keempat yaitu lebih percaya diri, mandiri, dan mampu bersaing. Berpetualang di dunia imajinasi membuat anak merasa nyaman mengekspresikannya. Yang kelima yaitu memunculkan bakat anak. Dengan berimajinasi dapat menggali, mengangkat, dan memunculkan bakatnya yang mungkin saja terpendam. Ada 3 pendapat menurut para ahli. Yang pertama, menurut Halliday 1994. Menurutnya, teks adalah unit sistematis bahasa yang memiliki fungsi dalam konteks sosial. Teks fungsional di sini berarti gagasan yang dapat dipahami oleh pemakai bahasa. Yang kedua, menurut Sujaja 2005, sebuah teks selalu terkait dengan 2 tataran, yaitu tataran ekstralinguistik dan tataran linguistik. Tataran ekstralinguistik mencakupi tautan budaya dan tautan situasi. Sementara tataran linguistik mencakupi segi semantik atau kata yang memiliki makna yang sama namun dapat menunjukkan identitas kelompok. Kemudian leksikogramar atau kosakata bahasa dan ekspresi yang mencakupi sistem pembunyian. Suatu unit teks yang terdiri dari sejumlah klausa yang perlu memiliki sejumlah piranti kohesi untuk memenuhi kesatuan yang harus dimiliki sebuah teks. Yang ketiga, menurut Saragih 2002, dengan tugasnya membentuk relevansi suatu tema dengan tema lain agar membentuk satu kesatuan fungsi tekstual berkaitan dengan lingkungan atau konteks suatu pengalaman linguistik. Konteks merupakan suatu aspek internal teks bahasa dan segala sesuatu yang secara eksternal melingkupi sebuah teks. Aspek internal yaitu konteks linguistik dan aspek eksternal yaitu konteks sosial. Konteks sosial terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama, konteks situasi yang terdiri atas ruang lingkup apa yang dibicarakan dan siapa yang dibicarakan serta kepada siapa disampaikan. Yang kedua, konteks budaya. Konteks budaya mencakupi syarat interaksi, proses interaksi, dan pasca interaksi. Yang ketiga, yaitu konteks ideologi. Konteks ideologi merujuk pada konstruksi konsep sosial mengenai ketetapan apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan oleh para pemikiran atau pembicara. Pada akhirnya, teori konteks dapat digunakan dan sangat berguna dalam melandasi penyusunan pembelajaran dan buku teks disiplin ilmu bahasa yang memberikan materi sesuai dengan konteks keilmuan atau akademik yang diminati peserta didik. Pembahasan selanjutnya adalah pembahasan bacaan. Menurut Anders menyatakan bahwa membaca merupakan suatu proses di mana informasi dari teks dan pengetahuan
yang dimiliki oleh pembaca bekerjasama dalam memproduksi makna, dan menegaskan bahwa pembaca memahami suatu pesan pada saat dia mampu membawakan sebuah skema ke dalam pikiran yang memberikan deskripsi yang bagus mengenai objek dan peristiwa yang dipaparkan dalam pesan tersebut. Sebuah kajian strategi pembelajaran dan skema diperlukan bagi meningkatkan keterampilan membaca. Untuk memahami dengan cepat, tepat dari sebuah teks tulisan, skema yang merupakan kunci keberhasilan dalam memahami teks tersebut. Juga perlu adanya motivasi, minat, lingkungan, disiplin, gaya strategi belajar, sikap proses pembelajaran. Untuk memahami isi teks yang beraneka ragam dan menambah pengetahuan, perlu kreativitas dan keterampilan. Strategi pembelajaran membaca yang digunakan dalam proses belajar merupakan suatu di antara faktor penentu dalam meningkatkan keterampilan mahasiswa. Oke, selanjutnya pembahasan strategi pembelajaran membaca. Strategi pembelajaran membaca secara umum, strategi dapat diartikan sebagai suatu alat, rencana, atau metode yang digunakan untuk memahami suatu tugas. Proin menegaskan bahwa strategi adalah metode khusus dalam mendekati suatu masalah atau tugas metode pelaksana dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Desain direncanakan untuk mengontrol dan memanipulasi informasi. Pembelajaran ini adalah suatu proses hasil perubahan tingkah laku melalui praktik pengajaran atau pengalaman. Pembelajaran dikaitkan dengan belajar dari aktivitas belajar siswa. Yang dimaksud dengan strategi belajar membaca adalah suatu belajar mengajar dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip dalam proses atau kegiatan yang berisi pengalaman interaksi pembelajaran membaca. Secara luas diadaptasikan dengan tugas membaca. Metode ini memberikan langkah yang konkret dalam berinteraksi dengan informasi yang menghasilkan pemahaman yang lebih tinggi. Baiklah, selanjutnya yaitu strategi pembelajaran membaca. Secara umum, dapat diartikan sebagai suatu alat, rencana, atau metode yang digunakan untuk memenuhi suatu tugas. Sedangkan menurut Brown, strategi adalah metode khusus dalam mendekati suatu masalah atau tugas, metode yang melaksanakan dalam mencapai suatu tujuan tertentu, atau desain yang direncanakan untuk mengontrol dan memanipulasi informasi pembelajaran. Memanipulasi informasi pembelajaran adalah proses atau hasil perubahan tingkah laku melalui praktik, pengajaran, atau pengalaman. Pembahasan ke-8 yaitu tematik. Teori tematik ini mengkaji tentang tema atau struktur tema, dan tema ini dimulai pada abad 19 dari Packwell 1818 sampai 1909, yaitu mengkaji titik awal sebuah ujaran. Dan ada juga Halliday 1994 mendefinisikan tema sebagai unsur di dalam perorganisasian di dalam teks sebagai perwujudan pesan kajian tematis. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa mempunyai aturan agar dapat menyampaikan pesan dengan susunan yang baik dan benar. Kesembilan ada teori skemata, yaitu teori skemata adalah pengetahuan yang terkemas secara sistematis dalam ingatan manusia. Skemata membutuhkan strategi pengendalian dan cara pengaktifan skemata sesuai dengan kebutuhan mengaktifkan skemata. Dari bawah ke atas adalah sebuah proses pengaktifan skemata dari data konsep atau dari bagian keutuhan. Pentingnya skemata dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu mengembangkan imajinasi anak melalui skemata yang telah diperoleh akan memudahkan anak dalam memahami bacaan yang sedang dibacanya. Yang kedua, menyediakan interpretasi bermakna tentang konten baru. Yang ketiga, pengajaran dengan wawasan yang tepat akan memungkinkan anak atau pembaca dalam mengembangkan skemata dengan sebaik-baiknya. Dan selanjutnya adalah upaya mengaktifkan skemata dalam pembelajaran siswa adalah dengan menggunakan advent organizer atau pengorganisasian awal. Contoh advent organizer atau pengorganisasian awal adalah menggunakan visual aids atau bantuan visual, yaitu berupa gambar, melakukan demonstrasi,
berbicara tentang pengalaman hidup yang nyata yang dihubungkan dengan materi pembelajaran yang ada dan memberikan pernyataan yang berhubungkan dengan materi pembelajaran yang ada. Dan selanjutnya bisa melakukan dengan diskusi. Tadi video pembahasan dari saya dan teman-teman saya tentang teori skemata itu, teman-teman. Nah, apakah menarik? Semoga menarik ya dan bisa membantu dalam pembelajaran ya, teman-teman. Nah, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.